Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, saat berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Saya datang menjumpai saudara-saudara sekalian, membawa berita yang istimewa pada malam hari ini. Apa itu? Kalau saudara sudah menang, saudara harus membuat orang lain juga hidup berkemenangan. Kalau saudara sudah sembuh, saksikanlah kesembuhan saudara, supaya orang lain yang mengalami hal yang sama juga mengalami kesembuhan. Haleluya. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua pemirsa kami, seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tidak bisa bertemu dengan kami secara langsung. Iman mereka, pengharapan mereka pada Tuhan diperkuat melalui ketika mereka mendengarkan uraian firman Tuhan sebentar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jamah hati mereka, buat pengharapan mereka bangkit kembali di tengah-tengah pergumulan kami dengan berbagai masalah sampai sekarang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru hari ini, yaitu dari surat Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 1 ayat 3. 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Oh, haleluya. Di sini kita bertemu dengan janji Tuhan yang memberi kita penghiburan dalam segala aspek. Katanya sumber segala penghiburan. Artinya kalau sudah berduka cita karena sakit, ada penghiburan di sana. Sudah berduka cita karena sudah tinggal oleh orang yang sudah cintai, ada penghiburan di sana. Ketika sudah mengalami masalah seperti sekarang ini,
tidak bisa bertemu dengan anggota keluarga saudara sekalian, saya tidak bisa membayangkan kan saudara. Ada orang sudah punya rencana untuk bertemu pada waktu bulan-bulan ini, tetapi tidak bisa bertemu dengan orang yang mereka cintai, atau katakanlah mereka yang bekerja di luar negeri, mereka tidak bisa pulang dan bertemu dengan anak, dengan suami, atau dengan istri mereka. Saya tidak bisa bayangkan. Hati saya merasa terpukul. Tetapi kita tahu di balik ini ada cara Tuhan menolong kita, dan salah satu ayat yang terpenting yang harus kita pahami ialah dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Ini dia, Bapa yang penuh empati, dan Allah sumber segala penghiburan. Kalau dia sumber, saudara sekalian, tidak ada bagian hati kita yang down, yang terpukul, yang terpuruk, yang tidak bisa diangkat olehnya kembali. Luar biasa. Jadi mari saudara sekalian, kita mulai belajar hari ini. Apapun pergumulan saudara sekalian, apapun masalah saudara sekalian, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan. Karena dia sumbernya. Ingat, iblis itu sumber apa? Sumber masalah, sumber penyakit. Lihat saya hidup Ayub. Ya. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan apa? Iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Atau apa? Meremukkan, menjadi puing. Itu artinya destroyer. To kill, dalam bahasa lain, kill, steal, and destroy. Membunuh, mencuri, dan membinasakan. Membuat hidup selalu menjadi puing-puing. Tapi kabar baiknya apa? Paragraf kedua atau kalimat kedua mengatakan kepada saudara sekalian bahwa apa itu? Yesus datang untuk memberikan kepada engkau hidup, dan hidup dalam Yesus hidup berkelimpahan. Kok masa harus berkelimpahan? Ya supaya luberan dari pengalaman sudah dihibur oleh Tuhan tadi, ditolong oleh Tuhan tadi, disembuhkan oleh Tuhan tadi, itu mengalir kepada orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Sama persis dengan ayat di sini Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Ayat 4 katakan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Itu dia buah namanya. Itu sebabnya saya mengajak kita hari ini, mari kita mencari penghiburan hanya kepada Tuhan. Saya mendorong semua jemaat, ingat, saudara yang lain jangan tersinggung, saudara yang mendengarkan firman Tuhan jangan tersinggung. Kalau sudah merasa tidak nyaman, ya hentikan, tidak usah menonton. Saya menyampaikan suatu kebenaran sekarang. Saya tidak mau mendengar orang tersinggung, mendengar apa yang saya khotbahkan. Apa itu saudara sekalian? Mari sekarang saya mohon, saya membujuk saudara, mengajak saudara, mendorong saudara sekalian. Sekarang waktunya lebih banyak mendengarkan lagu-lagu rohani. Berhentilah mendengar lagu-lagu yang lagu dunia ini yang mengatakan patah hati, putus asa. Berhentilah. Mari kita mulai lebih banyak menonton siaran-siaran rohani seperti ini. Kurangilah menonton sesuatu yang membuat kita putus asa. Nah, katanya petugas apa? Petugas yang ada penjahat yang menyamar karena tidak bisa kelihatan sekarang pakai masker. Maka sudah mencurigai semua orang.
Hati-hati loh. Kenapa? Suka nonton yang begitu-begitu. Sekarang mulai lebih banyak menonton apa? Kayak siaran begini. Siaran ini kan bisa selalu ulang-ulang. Udah berapa puluh siaran saya sampaikan. Coba diulang lagi. Supaya saudara mengurangi menonton sesuatu yang dapat menyebabkan justru saudara mencurigai semua orang. Ya, hati-hati. Kalau sudah mulai begitu, nanti suamimu datang atau istrimu datang pakai masker, kemudian sudah pukul dengan palang pintu. Hati-hati. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengajak kita semua, carilah Tuhan Yesus Kristus. Ialah sumber segala penghiburan. Mari kita yang berduka, yang khawatir, cemas dan takut, datanglah kepada Yesus. Dia sumbernya, dia asal usulnya dari penghiburan itu. Dan melalui Yesus kita dapat terhibur dan pengharapan kita tumbuh dan percaya bahwa hari besok pasti lebih baik. Mari semua beriman, mari semua berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk janji firman Tuhan. Engkaulah sumber segala penghiburan. Kami sekarang sedang berduka cita Tuhan. Engkau melihat hati kami yang khawatir, cemas dan takut. Para pemirsa merasa terkurung di rumah masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus, bentuk hati kami untuk percaya bahwa sesudah ini melewati masalah ini, kami dapat menjadi alat penghiburan bagi orang lain. Seperti Rasul Paulus katakan, seperti firman Tuhan katakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.